Saudara, seorang anak dibunuh setelah berusaha membantu sang ibu melepaskan diri dari pemerkosaan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan berhasil ditangkap polisi setelah bersembunyi di kebun sawit. Inilah video amatir penangkapan pelaku pemerkosaan dan pembunuhan di areal perkebunan sawit Desa Gampong Alue Gadeng, Kecamatan Birum Bayun, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Pada hari Minggu kemarin, dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi dibantu warga dan TNI berhasil menangkap seorang pria pembunuh dan pemerkosa keji. Di rumah kayu inilah pelaku memperkosa seorang ibu. Sang anak yang melihat kejadian ini langsung bertindak dengan melawan pelaku. Kalap dan gelap mata, pelaku membacok bocah berusia 9 tahun ini hingga tewas. Setelah memastikan sang bocah tewas, pelaku dengan kejam melanjutkan pemerkosaan terhadap sang ibu. Pelaku kemudian kabur dengan membawa jenazah sang bocah dan membuangnya ke sungai. Setelah pelaku tertangkap dan mengakui perbuatannya, tim SAR dibantu warga segera melakukan pencarian jasad korban di sungai. Korban berhasil ditemukan dan dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Dari hasil TKP, ada beberapa temukan barang bukti, itu berupa darah berceceran, nggak jauh dari TKP ditemukan juga ada darah di rumah diduga pelaku. Kemudian melakukan penyisiran gabungan dengan TNI Polri, Polsek Brimob, dan masyarakat dari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Kapolsek bersama jajaran Polres Lamsa berhasil menangkap pelaku di kebun sawit. Tidak jauh dari TKP ya, kurang lebih 1 kilometer. Hari ini, bocah korban pembunuhan yang melawan pemerkosa ibunya dimakamkan. Sementara sang ibu korban pemerkosaan masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Muhammad Nasir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung maut terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Korbannya adalah seorang wanita yang dianiaya hingga tewas oleh mertuanya sendiri karena dituding jarang pulang ke rumah. Kepanikan melanda warga kampung kelurahan Anaiwoi, Kabupaten Kolaka, Jumat petang. Dari rekaman video amatir, sejumlah warga berupaya menghentikan aksi keji Kilsar yang sedang menganiaya Hasnah, menantunya sendiri, di teras rumah. Teriakan minta tolong korban dan upaya warga tak membuahkan hasil. Wanita 20 tahun itu tewas dengan luka senjata tajam di tubuhnya. Selang beberapa jam, barulah pelaku berhasil dilumpuhkan. Kepada polisi, pelaku mengaku tega karena sakit hati terhadap korban yang membantah saat dinasihati karena jarang pulang ke rumah. Korban mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga menyulut kemarahan tersangka. Selanjutnya tersangka mengambil sebilah badik lalu menusuk ke tubuh korban berkali-kali dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus ini masih diselidiki polisi, sementara jenazah korban sudah dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya di Senjai, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Karena tergiur janji diberikan telepon genggam seorang anak yang masih duduk di bangku kelas 4 SD di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, ini menjadi korban pemerkosaan. Pelaku akhirnya ditangkap polisi setelah orang tua korban yang mengetahui peristiwa ini melaporkannya ke polisi. Tersangka A, warga GPI Karangringin, Kecamatan Lawangwetan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ini akhirnya digelandang polisi ke Polres Musi Banyuasin setelah dilaporkan keluarga korban atas kasus pemerkosaan terhadap bocah yang masih berusia 10 tahun. Kasus pemerkosaan pria yang sudah beristri ini bermula dari ajakan pelaku terhadap korbannya bermain di salah satu rumah kosong. Dengan iming-iming akan dibelikan telepon genggam, korban terperdaya oleh pelaku sehingga mengikuti keinginan pelaku. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku kemudian mengancam korban tidak akan memberikan telepon genggam jika korban melaporkan peristiwa tersebut. Namun orang tua korban akhirnya mengetahui dan melaporkannya ke polisi. Pelaku ini menjanjikan korban untuk diberikan sebuah handphone dan voucher pulsa, sehingga si korban ini mau diajak ke rumah kosong tersebut. Yang awalnya yaitu korban ini diajak untuk menonton film porno.
Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Ajma Rohyan melaporkan dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Bocah tewas mengenaskan setelah terjatuh di proyek pembangunan masjid di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Diduga korban terjatuh saat bermain bersama beberapa temannya. Penemuan jenazah Lukas, warga kompleks Marina Permai, Palangkaraya, sontak mengejutkan warga dan para pekerja pembangunan Masjid Kacubung. Terlebih, jenazah bocah berusia 10 tahun itu ditemukan di lantai dasar ruangan lift masjid yang sedang dikerjakan. Korban diduga terjatuh dari lantai 3 masjid. Saat ditemukan, korban mengalami luka dan patah tulang. Diduga korban terjatuh saat sedang bermain bersama teman-temannya. Kebetulan hari Minggu itu kan lagi off, lagi istirahat. Sekarang ini ya? Mungkin ada 2 orang bersih-bersih yang menjaga di sini. Gitu aja sih, tahu-tahu mereka itu ditegur. Taunya lari kemana nggak ngerti, nggak lama kemudian suara mungkin saya kaget, barulah laporan. Oleh petugas, jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Untuk menyelidiki penyebab kematian korban, polisi memeriksa sejumlah pekerja bangunan dan teman-teman korban. Kasus kematian Lukas kemudian ditangani personel Polresta Palangkaraya. Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seorang pria diduga kuat adik pelaksana tugas Wali Kota Palu ditangkap tim Badan Narkotika Provinsi BNNP Sulawesi Tengah terkait penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Provinsi BNNP Sulawesi Tengah menggerebek kampung narkoba di Tatanga, Palu. Dalam kegiatan yang digelar Senin tengah malam, 6 orang diamankan, sementara 4 orang pria berhasil meloloskan diri. Barang bukti yang diamankan diantaranya 15 paket sabu, alat hisap, ponsel, dan uang tunai 15 juta rupiah. Perburuan BNNP terhadap keempat orang pria itu membuahkan hasil. Seorang pria berinisial H atau Helmi Said alias Helmi yang sempat kabur dalam penggerebekan. Diduga kuat, Helmi yang menghuni ruang tahanan BNNP itu merupakan adik PLT Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan pro dan kontra. Namun dinamika yang terjadi di tengah masyarakat salah satunya akibat sejumlah informasi bohong terkait isi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu apa saja hoax yang beredar dan bagaimana faktanya? Kita akan melihat, saudara, ini adalah hoax yang pertama, yaitu terkait uang pesangon yang dihilangkan. Nah, sebenarnya saudara, dalam hal PHK, ini pengusaha tetap wajib membayarkan pesangon. Ini tentunya sesuai dengan kriteria dan juga besarannya. Ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, saudara, UMP, UMK, UMSP ini dihapus. Nyatanya di Undang-Undang Cipta Kerja masih diatur terkait upah minimum regional. Artinya upah minimum regional ini masih tetap ada. Kemudian ada juga beredar informasi lainnya terkait upah buruh yang dihitung per jam. Nyatanya kita akan melihat bahwa upah ini bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Ini bergantung dari berbagai faktor, salah satunya adalah jenis pekerjaan. Selanjutnya, saudara, yang keempat adalah semua hak cuti hilang dan tidak ada kompensasi. Nyatanya kita akan melihat bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan juga cuti. Tentu saja besaran dan juga jenis-jenisnya ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kelima, saudara, outsourcing akan diganti kontrak seumur hidup. Kita akan melihat bahwa outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Nah, kemudian saudara, selanjutnya yang keenam, tidak akan ada status karyawan tetap. Sebenarnya, saudara, status karyawan tetap ini masih ada. Perjanjian kerja ini tentu saja dibuat oleh kedua belah pihak dan di sini dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Selanjutnya, saudara, perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Dalam undang-undang diatur bahwa perusahaan tidak bisa dilakukan PHK, tidak bisa dilakukan secara sepihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Harus ada kesepakatan dua belah pihak. Kalau tidak ada titik temu, nantinya ada prosedur yang mengatur dan tertuang dalam undang-undang. Selanjutnya, saudara, kita akan melihat jaminan sosial dan kesejahteraan lain hilang. Nyatanya tidak demikian, karena
kita melihat bahwa jaminan sosial, baik itu jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun, kematian, kehilangan pekerjaan ini tetap ada. Justru ini ditambah, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Yang ke-9, semua karyawan berstatus tenaga kerja harian. Tidak demikian, karena kalau kita melihat status karyawan tetap ini masih ada berdasarkan undang-undang yang mengatur perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Nah, kemudian saudara, yang selanjutnya tenaga kerja asing bebas masuk. Kita melihat bahwa di undang-undang ini tetap ada syarat dan juga aturan untuk memperbolehkan pekerja asing masuk ke Indonesia. Yang ke-11, saudara, ini ada informasi terkait buruh dilarang protes. Ancamannya adalah PHK. Padahal kalau kita tahu di sini tidak ada larangan untuk melakukan protes. Selanjutnya yang terakhir, saudara, libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti. Padahal nyatanya sejak dulu penambahan libur di luar tanggal merah tidak diatur oleh undang-undang. Tetapi ini merupakan kebijakan dari pemerintah. Nah, itu tadi saudara informasi yang beredar terkait pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tentunya secara detail seluruh aturan terdapat di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bab 4 terkait ketenagakerjaan yang bisa Anda lihat. Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, saudara, tidak hanya disuarakan oleh anggota legislatif. Ya, Gubernur Kalimantan Barat, saudara Sutar Miji, bahkan ikut bersama para pengunjuk rasa dan akan memohon Presiden untuk terbitkan Perpu yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Hujan deras yang mengguyur tidak menyurutkan semangat massa aksi pengunjuk rasa di Pontianak, Kalimantan Barat yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Massa aksi yang merupakan gabungan mahasiswa menyambangi kantor Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji yang menyambut langsung kehadiran massa juga ikut turun ke halaman meski hujan deras. Dan di tengah masa aksi, Sutar Miji menyatakan secara tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Provinsi Kalimantan Barat bersama elemen masyarakat Kalimantan Barat, BEM mahasiswa se-Kalimantan Barat serta para organisasi pekerja dengan ini menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dan minta mohon kepada Presiden agar mengeluarkan Perpu untuk pencabutan Undang-Undang Omnibus Law. Aksi ini merupakan hari kedua setelah sehari sebelumnya telah digelar di halaman kantor DPRD Kalimantan Barat. Namun aksi itu berakhir ricuh. Ratusan mahasiswa yang hadir mengenakan alma mater masing-masing dengan tujuan tidak ada provokator yang kembali menyelinap di tengah mahasiswa. Kendati berlangsung damai, tetap saja pengumpulan massa di tengah pandemi sangat disayangkan. Terkait timbulnya resiko penularan wabah virus corona. Dede Iskandar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Di ibu kota, saudara, sehari pasca unjuk rasa buruh, masyarakat di sepanjang Jalan MH Tamrin menuju Harmoni, Jakarta Pusat masih merasakan perih di mata akibat sisa gas air mata. Ya, mereka berharap, saudara, kericuhan dalam unjuk rasa tidak terulang lagi dan situasi bisa kembali normal seperti semula. Sehari setelah unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, situasi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat kembali normal. Pengendara sudah bisa melintas dan perkantoran di sekitar Harmoni kembali beroperasi. Namun banyak warga yang melintas mengalami perih di mata akibat sisa gas air mata. Hal ini membuat perjalanan mereka terganggu bahkan cenderung berbahaya karena sudah mengganggu pandangan saat berkendara. Perih banget matanya. Lumayan bang. Gara-gara kemarin aksi demo masih ada ya gas air matanya ya? Ya, ini harapannya apa sih bang? Ya semoga pemerintah juga bisa nurutin masyarakat lah bang. Iya. Masih perih ya? Ini dari arah mana ke mana bang? Ini saya mau arah pulang ke kota. Oh, mau ke arah Harmoni berarti ya? Mau arah ke Kota Tua. Kota Tua ya. Ini dari mana ke mana bang? Sepanjang jalan mana bang masih perih? Ya dari Sarina aja ke sini. Oh, dari Tamrin Sarina ke arah Harmoni masih perih pak ya? Dalam unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, pengunjuk rasa sempat bentrok dengan aparat kepolisian di kawasan Harmoni. Untuk membubarkan pengunjuk rasa, polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Selain tidak mematuhi protokol kesehatan, unjuk rasa di kawasan Harmoni juga diwarnai perusakan sejumlah fasilitas umum. Warga berharap bentrokan serupa tidak terulang kembali dan situasi bisa kembali normal seperti semula.
Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.